Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, gimana kabarnya, sehat? Ibu-ibu sehat, Bu? Bapak-bapaknya yang hadir ini nampak sehat-sehat. Habis makan kambing saja. Kambing sapi. Tapi malam hari ini nampak kali tanda kiamatnya. Nampak, Bu ya? Tanda kiamat. Ibu-ibu lebih banyak daripada laki-laki, tanda-tanda kiamat tuh. Tanda kiamat itu jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Tapi bukan di masjid. Di luar. Kalau dalam masjid ya mungkin beda-beda tipis saja lah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita lanjutkan kajian kita tentang ekonomi Islam. Ibu-ibu masih ada yang ingat sampai mana kemarin kita bahas? Ada yang masih ingat? Dah lupa? Baik, nanti kita bahas. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram wala al-hadya wala al-qala'id wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwan wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, la tuhillu sya'airallah, jangan kalian itu menghalalkan sya'airallah. Apa itu syair? Syair itu sesuatu yang bersifat ada hal yang diharamkan oleh Allah, jangan dihalalkan. Ada hal yang haram jangan dihalalkan, ada yang halal jangan diharamkan. Wala syahral haram walal hadya walal qala'id wala aminal baitul haram. Kemudian kalimat selanjutnya wa idza halaltum fasdatu wala yajrimannakum sana'u qaumin an saddukum 'anil masjidil haram. Ini ada kaitannya dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Dalam ibadah haji itu ada perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim yang mereka berangkat ke Madinah terlebih dahulu. Jadi kalau orang-orang yang berhaji, kalau dia ke Madinah dulu, baru dia ke Mekah, maka dia harus membayar dam. Bayar apa namanya, Bu? Dam. Bapak Ibu tahu dam? Dam itu membayar denda 1 ekor biri-biri, domba. Kemudian kalau dia banyak 7 orang bisa digabung jadi 1 ekor onta. Berarti setara nilainya 4 juta sampai 5 juta per kepala. Itu kalau dia berangkat dari Indonesia ke Madinah dulu. Tapi kalau dia masuk langsung ke Mekah, tak perlu bayar dam. Tak perlu bayar dam. Karena haji ini banyak modelnya. Ada haji qirat, ada haji tamattu,
dan beberapa hal yang lain. Dan ini tergantung pada masuk. Ada yang masuk lewat Madinah, ada yang masuk lewat Mekah langsung. Nanti juga ada namanya model-model dalam haji yang dilakukan. Hanya saja semua para orang-orang yang berhaji ini wajib dia berada di satu tempat dari sekian banyak hari-hari haji tadi. Satu hari saja dia wajib bersama. Namanya Arafah. Arafah itu inti daripada haji. Maka kata Nabi dalam hadis dia, Al-hajju bi Arafat. Haji itu ya di padang Arafah itu. Jadi kalau sakit sekarat dia belum mati lagi, sekarat dia tetap harus dibawa ke Arafah. Kalau dia tak masuk Arafah berarti tak bisa terhitung haji. Karena haji itu di Arafah. Tapi kalau lempar jumrah dia, tawaf kudum dia, atau tawaf terakhir dia, sakit dia bisa diwakilkan. Boleh dibadalkan. Misal lempar jumrah. Tak sanggup dia lempar jumrah, bisa diwakilkan, bisa. Bayarkan orang, niatkan untuk diwakilkan untuk dibadalkan. Tapi dalam haji, dalam Arafah tak bisa. Maka wajib. Maka disampaikan oleh Nabi bahwa haji itu di Arafah. Jadi sebenarnya haji itu cuma 1 hari aja. Kok kenapa sampai orang 40 hari di sana? Karena yang berangkat sana banyak, tak sedikit. Jutaan manusia. Di antara kegiatan-kegiatan haji itu, ada kegiatan-kegiatan yang bisa memperkaya. Tapi dengan cara yang tak baik. Maka nanti di sini ada kaitannya dengan apa yang tadi kita sampaikan. Salah satunya adalah dam dan hadiyu. Hadiyu itu adalah penyembelihan hewan dalam kategori dam. Misal, bapak ibu melakukan kesalahan dalam persoalan haji. Dalam ketika berihram, berhubungan badan. Wajib bayar dam, wajib. Damnya apa? 5 juta. Untuk apa? Untuk bayar 1 biri-biri atau 1 kambing atau 1 domba. Harganya 5 juta. Dalam dam ini itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Hukum memakan ini, daging ini masuk dalam kategori kurban wajib. Sama seperti nazar. Aku bernazar ya Allah, kalau anakku lulus, aku akan potong kambing. Yang bernazar haram, yang kafir haram makan itu. Yang bernazar haram memakannya, yang orang kafir haram memakannya. Tapi berbeda dengan kurban sunnah. Kurban sunnah yang kemarin. Yang kemarin itu namanya kurban sunnah namanya. Idul Adha. Idul Adha itu orang kafir boleh makan, boleh. Ada warga ibu orang Kristen, kasih aja, gak apa-apa. Siapa tahu setelah dikasih dia masuk Islam. Loh, siapa tahu? Ibu tidak percaya, ini saya sampaikan. Kemarin itu ada seorang non-muslim bilang begini sama saya. Orang kafir deh, orang Kristen. Ustaz, dia tidak tahu panggil saya Ustaz juga ya. Ustaz, gitu deh. Kapan hari raya Idul Adha lagi? Kapan hari raya kurban lagi? Bentar lagi. Ustaz, kasihlah kami daging itu ya. Orang kaya tuh. Orang kaya tapi kafir dia. Saya tanya alasannya kenapa Bapak minta? Saya bilang. 2 tahun yang lalu Ustaz, ada yang ngasih kami Ustaz. Lain nikmatnya daging ini daripada daging yang kami beli sendiri. Tahu enggak Ibu ngapain, apa yang dia lakukan? Dikeluarkannya uang 21 juta. Dikasihkannya kepada karyawannya, tolong masukkan saya dalam kurban katanya. Itu orang kafir. Sekarang saya tanya, bisa enggak orang kafir berkurban? Enggak bisa. Enggak bisa dia. Tapi kalau secara sosial dapat enggak? Dapat dia secara sosial. Kemanusiaan. Tapi secara hukum agama pahala tak dapat dia. Tak dapat. Karena kafir dia. Tapi dia berhak, boleh tak dia dapat daging kurban itu? Boleh, itu kurban sunnah namanya. Jadi kurban sunnah. Yang berkurban tak boleh lebih daripada 1/3. Kemudian yang lain warga-warga semua harus dapat. Siapapun warganya rata harus dapat. Nah, maka dalam hadiyu itu kurban wajib.
Jadi kurban wajib itu ada hadyu, ada namanya nazar. Dua-dua ini, kalau dalam dua-dua ini, itu tidak boleh orang kafir makan, tak boleh. Nazar, orang yang bernazar tak boleh makan. Misal Pak Dedi nazarnya kambing, dia tak boleh, haram bagi dia untuk makan daging nazar itu. Nah, yang lain boleh, boleh. Sedikit aja Ustaz, kuahnya aja, jangankan kuahnya aja. Bawangnya pun tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Kalau dimasak, maka namanya kurban wajib. Nah, hadyu itu ada namanya dam. Orang yang melanggar haji, melanggar aturan dalam berihram ketika haji. Bayar 5 juta. Nah, uniknya yang ingin kita angkat sebenarnya begini. Dalam hadis, dalam ayat yang tadi kita bacakan. Di dalam hadyu itu sampai hari ini itu banyak sekali, bukan banyak lagi, banyak sekali permainan. Bagaimana permainan itu yang dimaksud? Jual beli kambing, biri-biri, onta, kemudian domba yang tak sesuai. Banyak sekali. Apakah dam itu diterima? Kalau dia tahu, tidak Allah terima. Maksudnya yang pelakunya tahu, yang berdam, yang membayar dam ini tahu, Allah tak terima. Tapi kalau seandainya dia tak tahu, itu tak urusan dia, urusan yang menipu. Sekarang kita lihat, nanti kita kaitkan dengan ekonomi Islam. Permainan yang mudah menghasilkan duit itu dari situ. Maka mohon maaf ya, banyak ketua kloter itu yang bekerja sama dengan penjagal kambing itu untuk menghasilkan uang. Dulu waktu saya haji tahun 2010, kata ketua kloter, "Wan, ikut." "Kemana?" "Kita pergi bayar dam." "Oke," saya bilang. Karena kebetulan dalam satu kloter kami 500 orang itu, kebetulan saya termasuk di antara salah satu yang bisa berbahasa Arab. Yang bisa cuma 2. Abang saya 1, saya 1. Maka dibawalah nih untuk kerjasama. Ternyata kerjasamanya apa? Mencari duit di situ. Banyak, Pak. Kalau kita kalikan saja, anggaplah satu kloter itu, satu kloter 500. Per kepala 4,5 juta. Untung kita 1,5 juta. 1,5 juta kali 500 berapa? Jangan dikira tak berduit, Bu, Bapak Ibu. Ini poin penting yang harus saya bocorkan. Maka hati-hati memang. Yang nawarkan banyak. Maka waktu itu yang ikut, mohon maaf, termasuk saya waktu itu ketua rombongan saya. Jadi karena saya ketua rombongan dibawa itu. Artinya nih mohon maaf, ini nanti kita kaitkan dengan sistem yang sekarang. Cara mencari duit dengan cara dianggapnya cara seperti ini mudah dan bisa mendapatkan harta yang halal. Tidak. Kita ambil contoh yang paling sederhana lagi. Ini jangan ada tersinggung pengurus masjid ya. Ketika hari raya kurban. Ini saya sampaikan. Beli sapi harganya 17 juta. Berapa harganya, Bu? 17 juta. Setelah dikalkulasikan dapatlah per jamaah itu 2.500.000. Setelah dikalkulasikan, ini contoh saja. Ditambahlah uang operasional 150.000. Harus sampai kepada jamaah, harus sampaikan. Jamaah duit operasionalnya 150.000 per kepala. Dan setiap orang kena 2.500.000. Jadi total semuanya 2.650.000. Sampai di sini paham? Duit operasional itu tidak boleh dicampur dengan duit kurban, tak boleh. Kalau bercampur dia temakan duit kurban itu haram yang makan. Haram gitu, haram. 3 mazhab mengharamkan. 1 yang memakruhkan. Coba bayangkan tuh. Terkumpullah duit ini tadi. Anggaplah duit ini terkumpulnya 25 kali 7. Kita anggapkanlah 17 juta gitu ya. Anggap aja kalau capek mikir. Ternyata nih sebenarnya duit 17 juta ini 1 ekor sapi. Pas mau bayar, kata yang punya sapi, karena bapak belinya banyak, 9 ekor, kami kasih korting 500.000. Dapat di kortingnya? 500.000. Sekarang saya tanya, 500.000 ini haknya siapa? Haknya panitia atau haknya yang berkurban?
hak yang sahibul kurban. Kira-kira panitia memakannya halal apa haram? Haram. Sampai di sini paham? Hah? Panitia cuma sebatas wakil. Sekarang saya kasih solusi biar jadi halal. Gimana jadi biar jadi halal? Biar jadi halal, yang wakil nih tadi bayar 17 juta, sampaikan kepada orang yang penjagal sapi tadi, yang punya sapi tadi, kalau mau kasih dia, masukkan pada akad operasional setelah transaksi akad. Misal 17 juta, kita bayar 17 juta. Apa kata yang punya sapi tadi? Ini saya kasih untuk panitia 500.000 per kepala. Kalau dia 9 berarti 4.500.000 untuk operasional. Halal apa tak halal? Itu solusi itu Pak. Kenapa saya sampaikan ini harus? Karena banyak sekali yang mau mencari sapi itu. Apa alasannya? Itu dia alasannya. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Sekarang saya tanya dulu. Sama enggak dengan cara yang hadiu tadi, dam tadi? Pada poin pertama. Sama. Mencari uang yang ternyata itu bukan hak kita. Sistem ekonomi kapitalis itu. Jadi, dalam sistem ekonomi kapitalis ini, kita ini dituntut mencari keuntungan dalam setiap transaksi atau berekonomi model apapun, silahkan. Yang penting kita dapat duit. Nah, ini saya masukkan poin contoh langsung. Ibu-ibu tahu, Bapak Ibu tahu pasar saham? Tahu pasar saham? Trading begitu? Yang beli saham gitu, tahu? Tahu ya? Sering main? Ada seorang ekonom namanya John Perkin. Boleh Bapak Ibu buka di YouTube itu. Ada wawancara dia dengan salah seorang interviewer. Jadi ketika diwawancarai, apa kata dia? Pasar saham ini sengaja dibuat oleh Yahudi untuk menghasilkan duit. Cara bermainnya spekulatif, spekulasi. Kapan turun beli, pas mahal jual. Itu dia cara mainnya. Sehingga kita dituntut untuk nengok terus kapan turun, kapan naik. Kalau turun kita beli, kalau sudah naik kita jual. Untuk menghasilkan. Ada orang-orang juga yang tanam saham. Bapak Ibu punya perusahaan Asri misalkan. Anda ikutlah di situ, nabung, nanam saham. Kalau sebatas investasi, tidak ada masalah. Tapi saham Asri tadi diperjualbelikan di pasarnya. Sampai di sini paham ya? Asri punya saham 500 miliar. Diperjualbelikan untuk menambah aset bisa sekian miliar. Dengan perjualbelian yang tadi. Nah, ini cara main ini. Kata John Perkin, itu yang punya ide, itu orang Yahudi. Namanya Rothschild. Tujuannya apa? Memperkaya kelompok mereka. Muncullah satu buku judulnya Dinasti Rothschild namanya. Dinasti Rothschild ini kelompok pertama di muka bumi ini yang membuat sistem ekonomi dengan uang kertas. Nah, ini biar Bapak Ibu tahu nih, sejarah uang kertas itu. Yahudi punya cerita nih. Dibuatlah oleh Amerika, waktu itu Amerika ini budaknya Yahudi. Dibuatlah uang kertas. Setelah uang kertas dibuatlah permainan ekonomi dengan model pasar saham dulu. Sebelum pasar saham dibuat bank dulu. Biar transaksinya mudah. Pakai bank. Biar enak nabungnya. Tidak di bawah bantal. Nah, ini dia. Singkat cerita, orang-orang yang di dalam bank tadi, bank ini kan pasti butuh modal nih. Nah, modal di dalam ini, orang-orang yang bermodal tadi masuk bergabung, anggap 5 orang. Siapa punya modal terbesar? Ridwan punya modal terbesar, maka dia termasuk pemegang saham tertinggi yang berhak memiliki perusahaan tersebut. Nah, ini model mainnya begini. Biar duit ini semakin banyak, diputarlah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Diputarlah.
Maka cara memutarnya bagaimana? Dua. Satu dengan jual saham ini. Yang kedua dijadikan surat berharga. Nah, ini poin-poinnya di sini. Ini belum masuk dalam banknya, baru di luar banknya, dalam pemegang saham dulu. Nah, nanti kita perhatikan. Kemudian ini dipermainkan. Barulah kemudian dalam aturan main perbankan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk nabung duit 100 juta di bank. Hari ini nabung 100 juta. Sekarang saya tanya, besok bisa enggak Bapak Ibu? Besok mau ngambil duit bisa enggak langsung ngambil 100 juta? Enggak bisa. Kenapa tak bisa? Padahal itu hak siapa? Duit siapa? Itu sistem kapital tuh begitu. Kenapa tak bisa? Karena duit Bapak Ibu diputar dia. Biar paham dulu. Karena duit kita diputarnya. Makanya jatuhlah nama bank itu definisinya profit oriented. Sampai di sini bisa dipahami? Kita sebagai pemodal, sebenarnya kita modal karena kita nabung. Cuman dia ambil dari kita, dia kasih balik ke kita. Contoh, ibu-ibu nabung. Ada biaya bulanan ditarik dia? Ada. Sekarang kita lihat. Berapa biaya bulan ditarik? Biaya bulanan ditariknya. Ditarik dia biaya bulanannya sekitar 5.000. Nah, 5.000. Sekarang saya tanya. Dia balikkan ke kita sebulan itu berapa? Tidak sampai 2.000. Sekarang saya tanya. Untung apa rugi kita? Tapi masih nabung kan? Ini sistem Pak. Ini sistem permainan yang terbangun. Kita tak menyalahkan meskipun ini salah. Karena ini sudah menjadi satu permainan dan global. Kita sulit untuk menghindari. Maka sebaik-baiknya sebenarnya tidak usah nabung di bank. Kalau mau sebenarnya berpikir dengan cara yang baik, tidak usah nabung di bank. Karena nabung di bank ada kemungkinan. Ini baru sisi konvensional ya, belum syariahnya. Nanti kapan waktu kita kuliti tuh syariahnya itu. Dah sampai di sini paham ya? Di mana letak sistem kapitalisnya? Sekarang kita dibodohi. Bapak nabung di sini, tiap bulan Bapak dapat untung. Betul ya? Karena uang Bapak kami putar. Sekarang kita lihat. Diambil 5.000 per bulan, diberikan kepada kita dari keuntungan 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Kita tetap untung atau buntung? Tetap buntung. Makanya sampai setahun 2 tahun, duit yang tidak Bapak ambil, Bapak Ibu ambil, itu tetap akan berkurang, tidak akan bertambah. Tidak akan bertambah. Inilah yang disebut dengan kapitalis. Kita membeli program mereka. Bahasa kasarnya begitu. Mereka punya program, kita beli. Duit kita diputarnya, tapi keuntungannya dia makan. Begitulah modelnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh Amerika ketika itu melalui perbankan ini, apa kata mereka? Masa depannya Amerika itu di sini. Karena yang pertama kali membangun perbankan itu Amerika. Indonesia punya bank? Punya. Kapan Indonesia punya bank? Siapa gubernur pertama yang menjadi gubernur pertama BI Bank Indonesia? Yang bisa jawab kita kasih hadiah. Asri. Harus paham sejarah Bapak Ibu. Orang pertama yang menjadi gubernur BI. Yang bisa dapat kita kasih hadiah. Yang bisa jawab. Cari Google. Simbah Google. Saya kasih tahu. Namanya Safrudin Prawira Negara. Siapa Safrudin Prawira Negara itu? Ini memang sejarah ibu-ibu ini merah nih. Yakin saya Bapak Ibu nih. Bukan merah lagi. Safrudin Prawira Negara itu Presiden Republik Indonesia Serikat. RIS. Tahu Republik Indonesia Serikat itu apa? Indonesia dalam keadaan terpaksa dan darurat. Namanya RIS. Dibentuklah Kedaulatan RIS Republik Indonesia Serikat. Presiden pertamanya siapa? Safrudin Prawira Negara. Yang ketika itu Soekarno sedang ditangkap. Kondisi Soekarno sedang tidak baik-baik saja. Naiklah dia.
Dibangunlah perbankan. Apa tujuannya waktu itu? Tujuannya satu. Untuk merubah dari sistem Belanda menjadi sistem ekonomi kerakyatan. Padahal yang membangun bank itu pertama kali Belanda. Dalam model koperasi yang diperbankan. Namanya Indasche. Waktu itu. Oleh Samanhudi. Tahu Bapak Ibu Samanhudi? Lagi-lagi Samanhudi. Pak Dedi, siapa Pak Dedi? Samanhudi. Pendiri Serikat Dagang Islam. SDI. Inilah sistem ekonomi perdagangan Islam pertama sekali. Namanya SDI, Serikat Dagang Islam. Kumpulan para saudagar batik yang kemudian hari membangun koperasi bertujuan untuk menghapus sistem kapitalis yang dibangun oleh Belanda. Setelah itu barulah datang yang disebut dengan Bung Hatta dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dibangun oleh Bung Hatta. Tujuannya untuk memanusiakan manusia agar orang-orang Indonesia ketika itu beralih dari koperasi Belanda ke koperasi pemilik hak milik Indonesia. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Yang kelak 1 tahun kemudian Serikat Dagang Islam ini berubah nama menjadi Serikat Islam di bawah bimbingan Hos Cokro Aminoto. Nah, ini dia sejarah itu begitu. Sekarang kita kuliti dulu. Apa sih sebenarnya kapitalisme itu, Pak Ustaz? Apa sebenarnya kapitalis itu? Kapitalis itu kalau dalam bahasa sederhananya kalau kapital itu modal. Kapitalis pemilik modal. Jadi maksudnya apa? Yang paling banyak duitnya dia yang berhak atas perusahaan tersebut. Makanya mohon maaf, Indonesia pernah terjebak dalam itu. Pernah. Kita ambil satu contoh, Bank Muamalat. Bank Muamalat ketika hampir krisis dibeli sama Malaysia. Ditanamlah di situ, dimasukkan sahamnya oleh Malaysia. 60-40. 40% Indonesia, 60-nya Malaysia. Diakuisisilah oleh Malaysia bahwa Bank Muamalat itu punya Malaysia. Sampai di sini bisa dipahami? Sekarang kita konversi dengan keadaan kita sekarang. Begitulah keadaan kita hari ini, yang punya duit yang berkuasa. Yang punya duit yang tak punya duit menganga. Kita rujuk kepada satu permasalahan, persoalan. Persoalan pertama dari negeri Republik Indonesia ini, kenapa bisa jadi banyak hutang sampai hari ini? Kasusnya adalah IMF, International Monetary Fund. Kasus krisis 1998-99. Nah, ibu-ibu masih hidup waktu itu? Oh, masih, ya jelaslah sudah hidup. Pada krisis ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya Indonesia salah langkah. Kenapa salah langkah? Minjam duit kepada IMF dengan akad pinjamannya, kalau tak sanggup mengembalikan pada waktu yang ditentukan harus mengembalikan 2 kali lipat. Sudah paham sampai di sini? Makanya sampai hari ini kalau ada yang membiasakan, yang membahasakan sampai kapanpun hutang Indonesia tak lunas, itu mungkin. Orang anak baru lahir harus menanggung hutang, itu betul. Kenapa betul? Hutang kita banyak sebanyak-banyaknya. Kenapa terus pernah lepas dengan IMF? Pernah 2006 pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Balik lagi setelahnya. Sampai di sini paham? Sekarang kita lihat yang disebut dengan kapitalisnya itu. Yang dilakukan oleh IMF ketika itu, kalau tak sanggup mengembalikan duit ini, maka harus mengembalikan pada waktu yang ditentukan, harus mengembalikan 2 kali lipat. Sistemnya bunga. Makanya bunga ini, sistem bunga ini bukan sistem bunga nasional lagi. Sudah global internasional. Makanya ribanya sekarang itu riba internasional namanya. Riba global. Yang sangat sulit untuk kita lawan. Disinilah asas muncul 1992
berdiri yang disebut dengan at-takaful. Tahu at-takaful? Asuransi Islam. Namanya at-takaful. Salah satu akad yang terbangun dalam at-takaful itu namanya at-ta'awun. Akad saling membantu. Di dalam ayat ini disampaikan, wa ta'awanu 'alal birri wa la tata'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la tata'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling membantu dalam dosa, tapi saling membantulah dalam ketaatan. Sekarang Indonesia ini sedang dalam saling membantu dalam kemaksiatan. Kenapa begitu? Saling korupsi. Korupsinya bareng-bareng. Ngambil tilap duit bareng-bareng. Kan bareng tuh. Pokoknya kalau kau nanti Ridwan, Robert, kalau kau nanti masuk gara-gara kasus korupsi, tolong kau bantu aku, jangan kau sebut nama aku. Nanti anak istrimu aku bantu. Wah, ini saling membantu, tapi dalam apa itu? Kemaksiatan. Sampai di sini paham? Kembali kepada permasalahan tadi. Sehingga utang kita nih sulit untuk diselesaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Indonesia pinjam uang ke IMF, diberikanlah bantuan itu kepada perbankan-perbankan itu dengan cara cuma-cuma, tanpa ada akad perjanjian yang jelas. Singkat cerita, para pemilik yang tadi, bank-bank swasta tadi, kabur ke Singapura dan ke Swiss. Sehingga mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan hutang tersebut. Padahal bantuan itu disebutkan bantuan likuiditas, BLBI. Bantuan likuiditas Bank Indonesia. Sifatnya pinjaman. Tapi ternyata tidak dikembalikan. Sekarang siapa yang menanggung hutang itu? Kita yang tak terlibat. Di mana letak kapitalisnya? Ketika IMF menggandakan hutang. Satu, karena mereka punya modal. Inilah alasan kenapa ketika itu Megawati Soekarno Putri menjual perusahaan Mentari. Tahu Bapak Ibu ya? Ini alasan. Kenapa dia jual? Alasan awalnya bayar hutang. Tapi kok tak selesai-selesai? Alasannya tak cukup. Mau dijuallah pulau. Di sini Pak pemain. Apa maksudnya? Sistem kapitalis yang dibangun tadi bisa membuat orang-orang yang terjerat dalam urusan tersebut semakin ingin memperkaya diri dan ingin memiskinkan orang lain. Inti ceritanya, para pemilik modal ingin memiskinkan orang-orang yang berada di bawah dia. Nah, sekarang kita gabung, kita lihat kondisi kita. Apa yang diinginkan Yahudi terhadap kita sekarang? Memiskinkan kita. Makanya, Pak, salah satu sistem yang harus dibangun untuk menggandeng ini adalah biar jalannya lancar, miskinkan manusianya. Gimana cara memiskinkan manusia? Dua. Satu, diajak kerjasama dengan sistem modal, kemudian ditipu. Yang kedua, dipaksa. Dipaksa. Kok bisa begitu modelnya? Memang begitu modelnya. Maka disinilah poin pentingnya Bapak Ibu. Kenapa sistem kapitalis ini sangat-sangat berbahaya dan merusak. Karena sistem ekonomi ini, yang sistemnya kapitalis ini, memiskinkan yang miskin, mengkayakan yang kaya. Maka oleh para pengamat ekonomi disebutlah dengan konglomerasi. Apa itu? Yang kaya harus kaya, yang miskin harus. Sekarang saya ajak Bapak Ibu melihat sejarah. Di mana sistem ini pernah terjadi? Pada masa jahiliyah. Sekarang kita lihat pada masa jahiliyah. Berapa banyak orang kaya pada masa itu? Banyak.
Bagaimana cara mereka nampaknya kaya? Ada namanya bahasa. Kau miskin, aku kaya. Bagaimana caranya membuat mereka bisa jadi kaya? Diadakan namanya sistem perbudakan. Maka sebenarnya kemiskinan sekarang itu dibuat. Sekarang ini kemiskinan itu dibuat. Sekarang saya tanya, jumlah kemiskinan kita berkurang atau bertambah? Dalam data itu berkurang. Tahu Bapak Ibu kenapa berkurang? Angka kemiskinan itu berkurang, tahu kenapa? Standar kemiskinannya diturunkan. Yang tadinya standar kemiskinan itu di bawah 1 juta. Sekarang dibuat di bawah 500.000. Kira-kira angka kemiskinan berkurang atau bertambah? Angkanya berkurang, orang miskinnya bertambah. Sampai di sini paham? Ini salah satu dampaknya. Maka memiskinkan adalah salah satu keinginan mereka. Disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh Safruddin Prawira Negara, kita berbicara konteksnya negara Republik Indonesia, oleh Safruddin Prawira Negara dibangunlah sistem yang dibangun ekonomi Islam. Apa tujuannya? Menyamaratakan manusia, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Sekarang saya tanya langsung sama Bapak Ibu semua. Lebih enak mana? Makan di pedagang kaki lima atau di restoran? Jujur. Enaklah di restoran lagi Pak Ustaz. Kalau ada yang bilang di pedagang kaki lima itu alibi lah tuh. Di mall diskon 50%. Pedagang kaki lima enggak diskon. Jujur ibu-ibu ya. Ibu-ibu lebih mau beli di mana? Di mall atau di pedagang kaki lima? Jujur. Di mall lah Pak Ustaz, diskon 50%. Sampai di sini paham? Dalam sistem ekonomi Islam, mengapa kita dituntut untuk bisa memanusiakan manusia? Karena orang yang berdagang di pedagang kaki lima, dia cuma cari makan, bukan untuk ekspansi usaha dia. Bukan pengembangan usaha. Dapat duit, dia belikan untuk modal besok, sisanya dia untuk makan dan bayar sekolah anak. Tapi orang yang di mall tidak untuk itu, ekspansi pengembangan usaha. Ini saya kasih contoh sama Bapak Ibu, biar Bapak Ibu ini mengerti. Santri saya, waktu itu saya mengajar di universitas, saya dulu dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kuliah ekonomi Islam kami tidak di dalam kelas. Saya bawa ke Malioboro. Satu saya bilang, tanyakan kepada para pedagang ini, buat apa mereka jualan. Esok harinya, saya bawa mereka semuanya kuliah di mall. Dengan pertanyaan yang sama. Kemudian kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya cuma satu. Kami jualan, kata pedagang kami, kaki lima nih. Bagaimana anak kami besok bisa makan dan bisa bayar sekolah. Ada yang bayar, bagaimana bisa bayar kontrakan, cicilan dan lain sebagainya. Sementara mereka tidak, untuk ekspansi. Ditambah lagi, mohon maaf, barang yang diperjualbelikan itu ternyata bukan barang dalam negeri, luar negeri semua. Disinilah kenapa Pak Prabowo mengatakan swasembada pangan. Di stoplah beras dari Filipina. Yang dari Filipina saja yang di stop, yang lain tidak di stop. Tahu Bapak Ibu beras dari Filipina itu beras apa? SPHP. Itu berasnya dari Filipina. Di stoplah oleh Pak Prabowo. Apa tujuannya? Agar orang-orang membeli beras daerah pribumi. Orang Siak, sebagian besar di antara mereka sudah mulai memakan beras sendiri. Dan ternyata enak. Pelalawan juga sudah punya beras sendiri. Cuman tidak dipasarkan. Nah, itu masalahnya. Nah, kembali kepada poin tadi. Nanti kita bahas itu pada poin yang selanjutnya. Sekarang kita lihat. Kita yang sekarang ini, dengan kondisi kita yang sekian rumit ini,
Ada orang yang korupsi, ada yang maling, ada yang merampok, segala macam. Itu dampak atau efek daripada sistem kapitalisme tadi. Yang kaya harus kaya, yang miskin harus miskin. Sekarang kita lihat kasusnya. Siapa yang punya duit di negara Republik Indonesia ini? 9 naga. Tahu 9 naga? 9 naga ini orang mana? Tahu Bapak Ibu kan? Sekarang saya tanya, mereka pemegangnya dananya di situ. Ini ada sejarah, ada. Dulu sejarahnya orang-orang bermata sipit ini oleh Soeharto tidak boleh masuk ke pemerintahan, tak boleh. Tidak boleh. Maka diberikanlah keleluasan untuk berdagang. Ternyata perdagangan mereka berhasil dan besar. Ada alasannya, ada. Mereka, orang-orang mata sipit ini, diwajibkan berdagang oleh negara mereka dengan pinjaman uang dari perbankan mereka 0,0 sekian persen. 0,01%. Kalau sekarang ini 0,03%. Kalau kita berapa persen? 0, sekian persen atau 15% atau 10% atau 5%. Kalau minjam 5%. Ada yang sampai 10%. Sampai di sini paham? Sehingga orang-orang bermata sipit ini memang betul-betul diarahkan untuk berdagang. Singkat cerita, berhasillah mereka dalam berdagang. Ini sejalan dengan hadis Nabi. Utlubil ilma ya, meskipun hadis ini diperdebatkan oleh para ulama, utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Yang dituntut itu ilmu apa maksudnya? Ilmu dagang. Yang terkenal di mana-mana, orang mata sipit ini, anak-anak mereka, anak-anak mudanya, orang-orang mata sipit ini wajib dagang dan difasilitasi pinjaman oleh negara. Jadi jangan salah kenapa mereka itu ahli berdagang. Tapi memang pelitnya na'udzubillah memang. Karena itu sengaja diterapkan kedisiplinan. Kembali kepada poin tadi. Sekarang kita lihat, cuman sistemnya berbeda. Cina komunis, tapi Amerika kapitalis. Dengan sistem yang berbeda. Disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kenapa sistem yang sekarang kita anut hampir mirip dengan itu? Karena dorongan yang kaya harus kaya, yang miskin harus. Sekarang kita lihat hadis Nabi. Kata Nabi, kelak di akhir zaman, kata Nabi dalam hadisnya, la ya'tiyanna 'alan nasi sayati 'alan nasi zamanun la yubali bima akhadha am minal halal am minal haram. Kata Nabi, kelak di akhir zaman tidak akan terjadi hari kiamat sampai mereka melakukan perbuatan atau mencari pendapatan dengan cara tidak lagi berpikir mau itu halal kek, mau itu haram kek, kami tidak pikir. Kenapa tidak pikir? Yang penting kami berhasil, yang penting kami punya uang, yang penting kami punya keuntungan. Disinilah poinnya. Kata Nabi, berarti kalau kita lihat hadis ini, kita sekarang sedang berada di akhir zaman. Kenapa demikian? Sekarang kita lihat. Di mana sistem. Kita ambil contoh ya, kontraktor. Jangan tersinggung yang para kontraktor Bapak Ibu. Kontraktor. Para kontraktor itu, kalau mau dapat tender harus suap. Halal atau haram? Sekarang saya tanya. Kalau kita katakan kepada mereka, Pak tinggalkanlah itu. Apa jawabannya? Anak kami mau makan. Istri kami mau hidup. Rumah kami ada tunggakan. Segala macam. Pertanyaannya, apakah mereka berpikir apa yang mereka lakukan itu haram? Sebenarnya terfikirkan. Tapi ternyata nafsu syaitannya lebih tinggi daripada perbuatan baik dan amal solehnya. Sehingga yang dia ikuti adalah nafsu syaitan. Sekarang saya tanya, mohon maaf jangan bangga jadi kontraktor, jangan bangga.
Karena hampir subhat yang masuk. Tidak tahu kita halal atau haram. Kenapa? Salah satu cara mendapatkan tender itu harus pakai suap. Satu. Sekarang saya tanya lagi. Jangankan kontraktor. Mau masuk kerja aja pakai suap. Aku mau jadi kepala dinas di ujung sana. Tidak apa-apa, bayar 50 juta. La ilaha illallah. Mending jadi imam di masjid, selesai. Ingat Pak Imam? Dapat pahala besar. Apalagi kalau ikhlas. Ini mohon maaf Pak, mohon maaf. Memang dunia ini dibentuk dengan skemanya begitu. Di akhir zaman itu kata Nabi dibuatlah skema itu, skema kapitalis itu meradang dunia. Jadi orang-orang tak tahu lagi bagaimana mencari cara, mencari makan itu dengan cara yang halal. Dibuat abu-abu. Makanya tak tahu, tak jelas sekarang halal apa haram yang dimakan. Sampai-sampai orang tak berpikir yang dia makan itu entah halal ataupun haram, tak tahu dia. Sekarang saya tanya, dampak perbuatan kapitalis tadi, besar apa kecil? Mengantarkan kita ke surga atau neraka? Sekarang saya tanya, banyak tak para pedagang seperti itu? Itu dia yang menjadi masalah. Saya kasih contoh. Dulu pernah saya kasih contoh kalau tak salah di sini tuh. Indomaret. Ini saya sebutkan aja namanya. Biar kalau dia dengar langsung tobat dia kan. Harga di etalase berbeda dengan harga yang di komputer. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu tidak teliti, kira-kira kita tertipu enggak? Tertipu. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu tegur enggak? Kalau tidak tegur, tahu kita kesalahan itu, kalau kita tidak tegur kita berdosa. Nah, tapi kalau kita sudah tegur mereka tak mau merubah, mereka yang berdosa. Itu alasan. Makanya mohon maaf, banyak orang-orang yang mohon maaf, pedagang-pedagang ini kadang-kadang tak sesuai dengan etika perdagangan. Nah, insya Allah kalau kita diizinkan ketemu lagi, kita sampaikan persoalan perdagangan dalam Islam itu bagaimana etikanya dan kasus-kasus yang kita temukan kelak di hari-hari. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita. Dan mudah-mudahan dari pemaparan kita yang kita sampaikan ini bisa menjadikan kita orang-orang yang sadar akan keadaan. Agar kita bisa bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Fa'tabiru ya ulil absar. La'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.